البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab yang sangat mulia, yaitu Risalatun Latifatun Jami'atun fi Ushulil Fiqh Al-Muhimmah karya Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih. Kemarin sudah kami sebutkan mengenai al-ahkamul khamsah, hukum-hukum 5 yang dikenal dengan al-ahkam at-taklifiyah. Nah, barakallahu fikum. Apa saja hukum 5 tersebut? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, barakallahu fikum. Ahsan. Kemudian pengertian wajib kemarin apa pengertiannya, Ihsan? Naam. Alladhi yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqul 'iqaba tarikuhu. Artinya adalah orang yang dapat pahala manakala dia mengerjakannya karena dalam rangka mengerjakan perintah Allah, dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman itu orang yang meninggalkannya. Ini definisi secara hukum. Adapun definisi secara pengertian secara zatnya wajib itu apa kemarin antum? Nah, ma amara bihi syari' ala wajhi al-ilzam bil fi'l. Artinya apa? Dalam bentuk harus dilakukan atau harus dikerjakan. Naam. Kemudian al-wajib yang kedua adalah al-haram. Al-haram pengertiannya apa, Akh Fajri? Secara hukum dan secara zatnya haram. Naam. Secara hukum adalah alladzi yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqul 'iqaba fa'iluhu. Orang yang meninggalkannya karena mengharapkan dan juga mengerjakan perintah Allah, maka dia dapat pahala, dan orang yang melaksanakannya atau mengerjakannya berhak mendapatkan hukuman. Secara zatnya naam, manaha 'anhu syari' 'ala wajhi al-ilzam bit-tark. Apa artinya Ibnu Umar? Manaha 'anhu syari' 'ala wajhi al-ilzam bit-tark. Haram. Naam. Sesuatu yang dilarang oleh syariat dalam bentuk harus ditinggalkan. Naam, barakallahu fikum. Ahsan. Kemudian as-sunnah atau al-masnun atau al-mustahab atau al-mandub, apa definisinya Usama? Naam, artinya Naam, barakallahu fikum. Sekarang enggak masalah melihat, enggak masalah. Cuman kedepannya upayakan bisa nata bahasa sendiri tanpa melihat. Masyaallah ya. Nah, karena penting ini bukan berarti hanya ketika ditanya saja. Suatu ketika antum ditanya misalkan sudah berdakwah, sunnah itu apa Ustaz? Sunnah itu ya yang di dalam kitab itu, jangan. Tapi upayakan dihafal. Paham ya? Walaupun enggak pakai bahasa Arab enggak masalah. Bahasa Indonesia pun sudah mewakili karena kita di negara Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Mohon salah ya. Untuk masalah definisi secara hukum sunnah wa yastahiqul iqaba tarikuhu. Naam. Yaitu orang yang mendapatkan pahala manakala dia mengerjakannya dalam rangka imtisalan tadi itu, yaitu mengerjakan perintah Allah atau mengharapkan wajah Allah, dan orang yang meninggalkannya tidak berhak mendapatkan hukuman. Kemudian al-makruh. Al-makruh definisinya apa? Akh Yusuf. Makruh definisinya apa? Enggak masalah. Melihat pun enggak masalah.
Nah, sesuatu yang dilarang oleh syariat dalam bentuk tidak harus tinggalkan, tapi yang afdal ditinggalkan. Bahasa Arabnya Naam, ahsan. Ma naha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitark. Sesuatu yang dilarang oleh syariat tapi tidak harus ditinggalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hanya saja afdalnya ditinggalkan. Itu secara definisi. Adapun secara hukum apa, Ihsan? Naam, alladhi yusabu tarikuhu imtisalan wala yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Orang yang mengerjakannya itu enggak berhak mendapatkan hukuman, dan yang meninggalkannya dalam rangka imtisal tadi maka dapat pahala. Mahfum insyaallah. Ada mubah itu hukumnya apa? Fajrih mubah itu. Naam, laisa lahu hukmun mustaqillun wa innama ala hasabi maqasid. Nah, jadi dia tidak punya hukum tersendiri, wa inna ma'ala sabilil maqasid, niat dan tujuan. Paham ya? Hukum tersendiri enggak punya dia. Cuman tergantung niat dan tujuannya tadi. Oleh karena itu nanti akan kita lewati setelah ini nanti barakallahu fikum yang dikenal dengan annal wasaila laha ahkamul maqasid. Sesungguhnya perantara-perantara itu dia memiliki hukum puncak dan tujuannya. Tujuannya apa gitu loh. Ayo kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah. Atau sebelumnya ada dua pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama adalah mengenai kewajiban atau yang dikenal dengan al-wajib. Terbagi menjadi berapa Ibnu Umar? Apa itu? Fardhu ain dan fardhu kifayah. Bedanya apa secara global fardhu ain dengan fardhu kifayah? Secara global bedanya apa? Kalau fardhu ain per individu. Kewajiban per individu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kalau fardhu kifayah wajib namun gugur apabila telah dilaksanakan oleh yang lain. Nah, bahas. Jadi kewajiban yang apa? Yang sifatnya badali. Badali itu bisa diwakili oleh orang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sudah ada satu orang yang mengerjakan, yang lain gugur kewajibannya. Mau misalnya, contohnya apa Usama? Salat apa? Salat jenazah. Contohnya salat jenazah. Bedanya jenazah dengan jenazah apa Abu Yusuf? Apa? Jenazah mayatnya. Kalau jenazah kerandanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau bahasa Jawanya banduso. Namanya banduso itu yang dipakai untuk Allah musta'an, bawa mayat itu ya Allah musta'an. La ba'as. Khair insyaallah. Qala al-mu'allifu asbahullah fama kanat maslahatuhu khalisatan aw rajihatan amara bihi syari'u amra ijabin aw istihbabin. Perhatikan ini. Selama kepentingannya itu murni atau lebih kuat mengarah kepada kepentingan yang sangat kuat, maka syariat memerintahkan dengannya dengan perintah yang wajib atau mustahab. Paham maksudnya ya? Contohnya seperti salat 5 waktu. Perintahnya wajib atau mustahab? Wajib. Paham tuh? Contoh yang lain, perintah masalah siwak. Perintahnya mustahab atau wajib? Mustahab. Gitu, paham ya? Karena ada maslahah, ada kepentingan di situ. Mahfum salah? Seperti itu. Wa ma kanat mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan, dan kalau seandainya kerusakannya itu murni, atau lebih condong, lebih kuat untuk mengarah berkerusakan, naha anhu syari'u nahyat tahrimin aw karahah. Maka syariat melarang dengan pelarangan yang pengharaman atau pelarangan yang sifatnya karahah. Oleh karena itu antum terkadang jumpai lafaz barakallahu fikum an-nahyu lit tahrim wa nahyu lil karahah. Larangan ini untuk pengharaman dan larangan ini untuk pemakruhan. Paham ya? Bedakan itu ya. Jadi ada an-nahyu lit tahrim sama an-nahyu lil karahah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau an-nahyu lit tanzih berarti apa? Karahah. Tanzih itu istilah lain. Antum tadi enggak usah bingung. Larangan ini lit tanzih. Tanzih itu karahah sama. Paham insyaallah ya? Karahah istilah lainnya apa? Tanzih. Tanzihun. Paham? Jadi nanti kalau antum depannya artikel an-nahyu lit tanzih, larangan ini untuk tanzih, untuk mensucikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lil karahah, makruh. Paham insyaallah ya? Jadi jangan bingung ya. Naam. Tapi kalau larangan lit tahrim ya lit tahrim. Karena sudah kita lewati pembahasannya. Contohnya yang
murni kerusakan yang dilarang adalah apa di antaranya barakallahu fikum? Apa di antaranya yang murni? Nah, larangannya diharamkan apa? Karena kerusakan di dalamnya murni. Contohnya apa? Larangan apa? Durhaka. Larangan durhaka. Paham ya? Durhaka kepada orang tua. Karena murni larangannya nas langsung ya. Nah, barakallahu fikum, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir. Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Di antaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang sifatnya apa? Kerusakan lebih besar. Dan akhirnya dilarang juga apa contohnya yang lain? Contohnya apa? Nah, itu contohnya juga ya, nahyul karaha juga, berjalan pakai satu sandal. Nah, barakallahu fikum. Mafsadahnya ya mungkin karena berseberangan dengan syariat tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang jelas istilahnya kalau dilihat dari penampilan juga kurang bagus kalau orang jalan pakai satu sandal. Paham ya? Secara syariat melanggar syariat karena Rasulullah mengatakan, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an." Artinya apa? Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan pakai satu sandal. Imma dia memakai dua-duanya atau melepas kedua-duanya. Kalau hilang bagaimana? Kalau hilang ketika mencarinya dilepas dulu, baru nyari ketemu baru pakai dua-duanya. Jangan sambil mencari dengan satu sandal, jangan. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Jadi ingat-ingat ya, perintah itu ada dua kemungkinan. Perintah untuk menunjukkan wajib, perintah tersebut harus dikerjakan, atau perintah yang sifatnya mustahab, mandub, masnun, sunnah. Paham? Naam. Seperti perintah masalah siwak tadi dengan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku perintahkan umatku untuk bersiwakan setiap kali mau salat. Paham ya? Tapi kan bisa dikatakan memberatkan. Oleh karena itu perintah di sini perintah untuk apa? Lil istihbab atau lil wujub? Lil istihbab. Paham ya? Siwak di sini enggak bisa dikiaskan ya. Maksudnya kalau lafadznya seperti itu, secara zatnya siwak ya siwak. Sikat gigi. Kalau seandainya kiaskan sikat gigi, antum bawa sikat gigi di sini kantong, kemudian ketika mau salat gini. Paham ya? Kalau seandainya barakallahu fikum dikiaskan di situ, nah barakallahu fikum kurang tepat. Paham ya? Siwak ma'ruf dari pohon arok. Paham ya? Nah, di Arab sana banyak sekali, di Yaman, di Saudi itu banyak sekali. Nah, ada yang siwak yang yabis, ada yang rotib. Paham ya? Yabis itu maksudnya yang kering, rotib itu yang masih basah. Itu bagus sekali. Ada yang pedas, ada yang ini dan itu. Yang jelas siwak itu seperti itu. Sudah pernah lihat kan itu? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, fa hadzal aslu yuhitu bi jami'il ma'murat wal manhiyat. Hukum asal ini meliputi seluruh perintah-perintah dan larangan-larangan. Maksudnya ya, perintah-perintah dan larangan-larangan hukum asal ini. Berarti bagaimana? Maksudnya itu yang namanya haram itu berarti masuk dalam manhiyat. Makruh masuk dalam manhiyat. Sunnah masuk dalam ma'murat yang diperintahkan. Wajib masuk dalam ma'mur. Maksudnya insyaallah ya, itu maksudnya. Nah, jadi hukum asal ini antum ambil baik-baik, dikenal dengan al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat itu istilah lainnya. Dikenal juga dengan al-ahkam apa? Al-ahkam al-khamsah, hukum-hukum yang 5. Mafhum? Nanti ada dikenal dengan al-ahkam al-wad'iyah. Hukum-hukum yang diletakkan oleh syariat sebagai tanda terlaksanakan perbuatan tersebut atau rusak perbuatan tersebut. Paham itu maksudnya? Ini biasanya terjadi pada transaksi ritual jual beli, transaksi akad nikah. Nah, barakallahu fikum itu nanti masuk dalam ahkam al-wad'iyah. Naam. Jadi hukum-hukum yang diletakkan oleh syariat untuk menunjukkan apa? Tanda bahwasanya perbuatan tersebut terlaksana ataukah tidak itu loh. Mafhum insyaallah ya? Naam barakallahu fikum. Antum misalkan jual beli. Jual beli barakallahu fikum, antum jual sapi tetangga. Nah, tanpa izin, istilahnya jual gitu ya. Antum mau beli, mau apa sapi tetangga tak jual 10 juta misalkan. Nah, itu nanti masuk dalam jual beli fi ma la yamlik, perkara sesuatu yang dia tidak milikinya. Batal jual belinya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau enggak ada, kalau enggak tahu, misalkan enggak tahu sama sekali, yang dosa yang menipu tadi. Jual belinya sah selama ada ijab dan qabul. Apa maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa ammal mubahatu, adapun perkara-perkara mubah, ingat-ingat, perkara mubah itu perkara yang diperbolehkan, fa inna syari'a abahaha wa adina fiha.
maka sesungguhnya syariat ini memperbolehkannya dan juga mengizinkannya. Wa qad yutawassalu biha ilal khair. Terkadang perkara-perkara yang mubah tersebut bisa menghantarkan kepada kebaikan. Berarti hukumnya nanti tergantung. Bisa sunnah, bisa wajib. Perantara padahal. Perkara yang mubah itu nanti bisa hukumnya sunnah, bisa apa? Wajib, tergantung dijadikan perantara untuk apa gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat waqad yutawassalu biha ilal khair. Terkadang bisa dijadikan apa? Perantara perkara-perkara mubah itu kepada kebaikan. Fatul haqu bil ma'murat. Akhirnya diikutkan dengan perkara-perkara yang diperintahkan juga. Sekarang antum barakallahu fikum jalan kaki, hukum asalnya apa? Mubah. Tapi ternyata antum jalan kaki untuk menghadiri salat jamaah di masjid. Salat jamaah di masjid bagi kaum lelaki wajib enggak? Wajib. Enggak sempurna kecuali dengan jalan kaki. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sebuah kewajiban yaitu salat jamaah di masjid tidak akan sempurna kecuali dengan jalan kaki, maka jalan kaki hukumnya wajib. Paham belum itu? Paham belum? Ada kaidah nanti akan kita lewati apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Suatu kewajiban yaitu salat jamaah di masjid wajib enggak? Tidak sempurna kecuali harus jalan kaki. Berarti antum jalan kaki dari rumah ke masjid hukumnya wajib. Semula apa hukum jalan kaki? Boleh-boleh saja. Contoh yang lain, ini yang wajib ya, yang haram. Ada emas 1 kilo di rumahnya si fulan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mencuri hukumnya apa? Haram. Dia enggak bisa akan mengambil itu, mencuri itu enggak bisa kecuali jalan kaki gitu loh. Akhirnya dia jalan kaki menuju ke tempat itu, lokasi. Nah, barakallahu fikum, TKP ya, tempat kejadian pencurian. Nah, ke situ barakallahu fikum, akhirnya apa? Akhirnya jalan kaki tadi. Nah, pencurian ini tidak sempurna kecuali dengan jalan kaki, maka jalan kaki hukumnya haram. Mencuri haram. Ma la yatimul haram illa bihi fa huwa haram. Dua kaidah sudah. Paham itu maksudnya? Paham belum? Memakai siwak hukumnya apa, Yusuf? Apa? Memakai siwak hukumnya apa? Mustahab atau sunnah. Nah, sekarang ada orang jual siwak di depan masjid. Misalkan, antum punya uang juga. Padahal antum mau ngamalkan sunnah itu. Yang asli hukum asal transaksi jual beli hukumnya apa aslinya? Aslinya hukumnya apa aslinya? Mubah. Tapi karena antum ingin mengamalkan sunnah, padahal mengamalkan sunnah itu enggak sempurna kecuali harus beli siwak. Beli siwak hukumnya apa? Sunnah, gitu. Paham belum? Memakan basal. Basal itu semacam barakallahu fikum bawang bombay itu loh, berambang itu yang besar itu. Atau juga bawang putih dalam keadaan masih mentah menuju ke masjid. Makruh enggak? Makruh. Nah, ini nanti enggak akan sempurna kecuali atau harus beli ke toko dulu. Paham ya? Harus makan dulu atau beli ke toko dulu. Hukum asalnya makan basal, makan bawang putih itu hukum asalnya apa awalnya? Mubah. Tapi karena antum barakallahu fikum ingin ke masjid, kan hukumnya makruh tadi. Maka apa? Di sini di saat antum ingin pergi ke masjid tadi, maka hukumnya makruh antum makan basal atau bawang yang masih mentah tadi itu untuk ke masjid. Paham ya? Nah, karena apa? Karena makruh itu enggak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang makruh tadi itu. Apa maksudnya ya? Itu nanti ada kaidahnya sendiri-sendiri. Walaupun ada perselisihan namun itu yang dikuatkan barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah mahfum insyaallah nih ya. Wa ila syarr fatulhaqu bil manhiyat, atau perkara-perkara itu bisa menghantarkan kepada suatu kejelekan syarr, akhirnya diikutkan pada perkara-perkara yang diharamkan. Mahfum insyaallah. Tergantung dengan niat dan tujuannya mau kemana gitu loh. Paham insyaallah nih ya? Dipahami baik-baik ini ya. Jadi perkara yang mubah itu hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau ternyata niat dan tujuannya itu dilihat dulu, niatnya apa dengan perkara yang mubah itu. Kalau niatnya haram jadi haram. Kalau niatnya makruh jadi makruh. Kalau niatnya sunnah jadi sunnah. Paham ya? Tujuannya wajib jadi wajib. Paham belum antum? Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu kaidah ini penting sekali barakallahu fikum untuk membantah sebagian syubhat-syubhat yang mungkin antum sering jumpai atau terkadang mendengarnya. Pakai wajah itu enggak wajib kok. Syekh Albani enggak mewajibkan. Perbedaan para ulama bukan berarti tidak ada yang rajih di sana. Paham ya? Perbedaan para ulama bukan berarti enggak ada yang rajih. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kenapa? Karena perbedaan para ulama sudah kami sebutkan. Perbedaan para ulama atau para alim itu sebabnya karena mungkin keterbatasan ilmu yang ada, atau mungkin karena pemahaman yang kurang sebagiannya,
atau karena faktor-faktor yang lainnya. Jadi bukan berarti enggak ada yang rajih. Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau beliau beristihad tentang tidak wajibnya menutup wajah bercadar, tapi istri beliau, anak beliau bercadar atau tidak? Naam. Melihatnya bukan ke arah dia mewajibkan atau enggak tidak wajibkannya. Paham ya? Mafsadah di balik itu beliau terapkan gitu loh. Karena ada apa? Ada khawatir kerusakan di balik itu semuanya. Mohon insyaallah ya. Saya membolehkan kok ini enggak mewajibkan. Thayyib. Kita lihat dulu pendapat yang rajih yang mana? Pendapat yang rajih adalah kembali kaidah tadi. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Di samping kita sudah megang dalil surat Al-Ahzab ayat 59, ingat-ingat ya, Al-Ahzab ayat 59, itu juga ada kaidah yang penting ini. Surat Al-Ahzab ayat 59 mengenai wajibnya berhijab, menutup ke seluruh tubuhnya. Nah, sekarang yang namanya pusat kecantikan, pusat keindahan perempuan itu secara globalnya orang tertarik itu melihat apa itu? Wajah. Nah, padahal diperintahkan untuk menjaga diri agar tidak memfitnah dan juga tidak terfitnah. Paham ya? Nah, wanita itu agar terjaga dari fitnah, yang wajib bagi dia menutup wajahnya biar orang lain enggak terfitnah. Paham ya? Inilah baru sempurna. Nah, kewajiban ini menutup pintu-pintu fitnah tidak akan sempurna kecuali menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya wajib. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Dan ini secara tabiat manusia, akal yang sehat, naluri yang belum tercampuri kotoran-kotoran, dia akan berpikir sama. Orang itu terfitnah biasanya melihat wajahnya. Benar enggak? Jarang sekali terfitnah melihat sepatunya gitu. Wah, sepatunya bagus sekali. Paham ya? Melihat wajahnya. Nah, dari wajah itulah antum bisa akhirnya berkata-kata. Nah, hati-hati ya, hati-hati barakallahu. Makanya ini kaidah penting sekali ini. Kaidah yang akan kita baca nanti apa? Kaidah yang sangat penting. Nah, ma la yatimul wajib, tidak sempurna sebuah kewajiban yaitu menghilangkan fitnah atau istilahnya menghindarkan diri dari fitnah kecuali menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya apa? Wajib. Mafhum insyaallah? Nah, kita lihat. Fa hadza aslun kabir. Ini adalah asal usul pondasi landasan yang besar. Apa itu? Annal wasaila laha ahkamul maqasid, dihafal ini. Bahwasanya wasail, perantara-perantara, dia itu memiliki hukum tujuan dan puncaknya. Tujuannya apa gitu loh? Puncaknya apa? Nah, ini disalahgunakan oleh ahlul bidah wad dhalal hizbiyun dengan menggunakan yayasan. Yayasan ini kan wasilah Ustaz. Tujuannya biar dakwahnya diterima masyarakat. Disalahgunakan juga dengan orang-orang apa? Penggemar televisi. Televisi kan wasilah Ustaz, bukan ghoyah. Intinya kan ghoyahnya katanya. Paham ya? Nah, hati-hati ya, kita katakan disebutkan para ulama mengenai kaidah ini, wasilahnya yang bisa menghantarkan ke puncaknya tadi upayakan syar'i. Wasilahnya harus apa? Syar'iyah atau mubahah. Sekarang televisi, gambar makhluk bernyawa, haram enggak? Haram. Berarti wasilahnya sudah haram. Kalau wasilahnya sudah haram, jangan berharap nanti apa? Ghoyahnya juga bagus. Pasti kerusakan. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana menghilangkan kecemburuan? Paham ya? Sekarang misalkan seorang suami punya istri, istrinya dibelikan TV di rumah, istrinya setiap hari nonton ustadznya terus. Wah, taklim dengarkan tapi enggak nyata, jadi dilihat ustadznya saja, terfitnah dengan ustadznya. Suaminya pulang. Nah, udah bingung lagi dah. Wah, ini anak mau beli beli bajunya ustadz atau misalnya, akhirnya terjadi kecemburuan. Kerusakan barakallahu fikum. Yang jelas apa? Kaidah ini jangan salah gunakan. Karena kaidah ini disalahgunakan oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari kalangan hizbiyun mengenai yayasan tadi. Dengan adanya yayasan, dakwah tersebar kemana-mana dan diterima oleh masyarakat. Nah, yayasan kan wasilah, perantara. Puncaknya kan dakwah tersebar. Kita katakan apa? Puncaknya bagus, wasilahnya harus syar'i juga. Wasilahnya harus syar'i. Kalau nggak syar'i nggak bisa. Syaratnya seperti itu. Seperti Rasulullah dakwahnya tersebar kemana-mana, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah yang setelahnya, dakwahnya tersebar kemana-mana. Pernah enggak dijumpai menempuh cara maksiat? Enggak pernah. Contoh mereka. Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu kita pakai yayasan-yayasan, proposal, penggalangan dana, kotak amal atau yang semisalnya, barakallahu fikum. Nah, upayakan apa? Kita semuanya fokus kepada jejaknya para salafun saleh. Nah, seperti itu. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza nazakumullah. Nah, karena kaidah ini digunakan panjang lebar oleh orang-orang IM, ikhwan muslimin, yang mengatakan apa? Intinya kan puncaknya, tujuannya. Perkara wasilah itu bebas, semuanya bisa. Kita katakan yang penting kan haji walaupun uangnya begal. Namanya. Yang penting kan haji. Haji bagus enggak? Bagus. Wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali kan itu.
Nah, yang penting kan haji walaupun uangnya begal, ngerampok. Ujung-ujungnya ke situ kan. Nyari uang ini kan wasilah, perantara. Yang penting puncaknya haji. Udah. Akhirnya banyak orang begal sana, ngerampok sana, tujuannya haji. Allah musta'an. Ini kalau kita bantah dengan seperti itu mereka marah. Padahal sesuai dengan kaidah mereka. Paham ya? Intinya kan hukum tujuan dan puncaknya. Perkara wasilah enggak perlu kita pedulikan, itu keliru. Terus bagaimana tepat? Yang tepat wasailud dakwah tauqifiyah. Sarana-sarana dakwah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu wasail dakwah. Paham ya? Kecuali wasilah-wasilah yang terbolehkan seperti papan tulis, paham ya? Spedol itu untuk nulis menjelaskan itu enggak masalah. Dan itu kalau kita telusuri dalilnya ada. Bagaimana Rasulullah ketika mengajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah khattan. Paham ya? Suatu ketika Rasulullah menggariskan padaku sebuah garis. Di mana? Di tanah. Paham ya? Kalau sekarang kalau antum misalnya ngajarkan enggak mungkin di tanah. Paham ya? Dikiaskan dengan papan tulis. Ya, dituliskan untuk mempelajari. Wasail mubah enggak masalah. Paham ya? Yang dilarang itu wasail muharramah, perantara-perantara yang haram. Kenapa? Karena wasailud dakwah tauqifiyah. Maksudnya ini ya. Sarana-sarana dakwah itu tauqifiyah, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat. Wa bihi na'lamu anna, dan dengan kaidah ini kita mengetahui bahwasannya. Ini perhatikan baik-baik ini ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Suatu perkara yang tidak akan sempurna tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut wajib hukumnya. Satu sudah. Salat jamaah wajib atau tidak? Wajib. Tidak sempurna kecuali harus melangkahkan kedua kakinya, maka berjalan kaki menuju masjid untuk salat jamaah hukumnya wajib. Satu sudah. Dua. Wa ma la yatimul masnun illa bihi fa huwa masnun. Dan sesuatu yang sebuah sunnah itu dia akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut sunnah hukumnya. Mau pakai siwak hukumnya apa? Sunnah. Antum harus beli dulu dan mampu punya uang, beli siwak hukumnya sunnah. Paham ya? Maafun soalan ini contoh-contoh dihafal ini ya. Diperhatikan baik-baik ini ya. Na'am barakallahu fikum, karena beliau nyebutkan kaidah saja. Berikutnya, wa ma yatawaqqaful haram alaihi fa huwa haram. Dan apa saja yang suatu perkara haram itu terhenti di atas sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah haram. Orang mau mencuri emas tadi terhenti karena enggak ada tangganya. Paham ya? Akhirnya apa? Dia mencari tangga untuk mencuri. Mencari tangga hukumnya haram. Bawa tangga tadi hukumnya haram. Karena apa? Sebagai wasilah untuk perkara haram. Mahfum? Kembali ke kaidah kubra tadi. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana, perantara-perantara memiliki hukum, na'am barakallahu fikum, na'am tujuan dan juga hukum puncaknya. Mahfum insyaallah Ihsan? Mahfum antum? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Ikhwani fid din azzani wasakumullah, perhatikan baik-baik. Naam, diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Naam. Jadi kaidah tadi paham salah ya? Yang terakhir, wa wasailul makruh makruhatun. Semua wasilah yang mengarahkan pada perkara yang makruh maka makruh juga. Seperti basal atau saum tadi itu ya, bawang putih atau na barakallahu fikum, bawang bombay atau bawang merah, itu kan kalau kita makan kemudian mau ke masjid maka hukumnya. Berarti kalau sudah mau ke masjid enggak usah makan itu gitu loh. Karena makan itu hukumnya makruh. Apa maksudnya ya? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Nam falyatazilanna masjidana." Nah, maka hendaknya dia berpaling atau hendaknya dia meninggalkan masjid kami kalau dalam keadaan makan posisinya masih mentah tadi. Para ulama menyebutkan kalau seandainya sudah matang digoreng, itu baunya bisa dikatakan berkurang. Tapi kalau masih mentah atau makan bawang putih, sudah. Atau masjid ngobrol itu udah baunya udah menyengat sekali. Ilahnya kenapa sih kok dilarang itu? Ilahnya adalah hadis yang sahih mengenai apa? Malaikat itu terasa terganggu manakala Banu Adam terganggu dengannya. Ya kan? Innal malaika Na'am barakallahu fikum, innal malaikata tata'adza na'am barakallahu fikum mimma yata'adza bihi Banu Adam. Artinya apa? Para malaikat itu merasa terganggu dengan sebab apa? Yang Bani Adam terasa terganggu dengannya. Sekarang antum dekat dengan orang yang makan bawang putih. Ngobrol itu kemudian rasa terganggu rasanya. Udara kan sudah lain, oksigennya sudah lain. Paham ya? Nah, malaikat merasa terganggu dengan barakallahu fikum perkara-perkara yang Banu Adam terganggu dengannya. Seperti ini enggak harus basal, enggak harus bawang merah, bawang putih ya. Semua yang bau-baunya mengganggu itu juga mengganggu juga.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bau kentut atau yang semisalnya. Jadi upayakan kalau seandainya dia mau kentut atau yang semisalnya mungkin izin keluar dulu. Jangan diloloskan di majelis. Paham ya? Kalau diloloskan di majelis orang saling mencari nanti. Wah apa ini? Seperti itu, paham ya? Tapi ya izin dulu, afwan mau ke belakang. Itu lebih baik. Lebih baik ya, barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena jangan sampai yang lain terganggu gitu loh. Kalau yang lain terganggu, hukum globalnya malaikat juga terasa terganggu. Allahul musta'an. La ba'as. Khair insyaallah. Naam. Ingat-ingat 4 kaidah tadi ya. Kaidah pertama apa, Abdurrahman? Naam, kaidah yang kedua apa, Hasan? Yang ketiga? Naam, yang keempat? Nah, barakallahu fikum. Ini sebenarnya kalau antum bikin sama pun mudah juga. Seperti misalkan barakallahu fikum, ma la yatimul makruh illa bihi fa huwa makruh, itu sama juga sebenarnya. Karena apa? Karena cuma beda ungkapan saja. Yang jelas ini 4 ini kembali ke hukum kubra tadi. Apa hukum kubra tadi? Antum? Hukum kubra tadi apa? Wajib. Hukum kubra itu hukum yang besar itu loh, yang besar. Hukum yang besar itu apa? Semua wasail tergantung Niat itu. lah bahas. Artinya apa yang kubra tadi? Nah, caranya gini caranya. Caranya nanti atau melong tingkat gini. Nah, yang kubra bercabang 4 ini. Yang kubra itu berarti kubra itu besar. Kaidah besar itu terpecah di bawahnya cabang 4 tadi itu. Paham ya? Berarti kubranya apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua sarana dan perantara memiliki hukum puncak dan tujuannya. Nah, terpecah itu 4. Apa maksudnya ya? Caranya gitu kalau mau meringkas. Kalaupun enggak diringkas yang penting hafal enggak masalah. Paham ya? Yang penting kan hafal. Nah, karena nanti ada kaidah lain yang mirip dengan ini. Al-umur bimaqasidiha. Itu nanti masuk dalam kaidah fiqhiyah. Paham ya? Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Nah, ini wasilahnya. Mau salah ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi insyaallah ini dipahami ya. Adapun berikutnya, kita baca pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala mengenai dalil sumber usul fikih ini diambil dari mana gitu loh. Nah, globalnya usul fikih ini sumber dalilnya diambil dari mana? Naam, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyas, Sahih. Naam, barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.